Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ira Susanti, CGP Angkatan 9, asal Banyuasin dari instansi SMA Negeri 2 Banyuasin 2, fasilitator Bapak Trianto dan pengajar praktik Ibu Amelia Kurniati. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru di SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Banyuasin 2, Ibu Ernalia atau yang mewakili. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan batik atau untuk mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif. Itu pun merupakan salah satu tugas saya dari CGP Angkatan 9, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke pembahasan. Tapi sebelum ke pembahasan, saya ingin bertanya mengenai apa itu budaya positif. Ya, Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. baik sekali. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari itu jadi membudaya ya. Setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari kita terapkan kepada murid kita sehingga menjadi budaya yang positif. Ya Bapak Ibu, tujuan dari saya melakukan ini supaya kita semua guru-guru di sini dapat memahami dan melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita, supaya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, sehingga menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Baik, sebelumnya ke motivasi positif atau budaya positif ini, di modul 1.1 kami itu belajar mengenai yang namanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sana beliau mengajarkan tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Beliau menjelaskan dan mengumpamakan kita itu sebagai ladang atau sekolah ini sebagai ladang padi yang gurunya itu sebagai petani. Ya, gurunya itu sebagai petani, sedangkan anak-anaknya itu sebagai tumbuhannya atau biji jagung yang akan kita semai dan kita tanam serta kita rawat. Kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik dalam penanaman, penyemaian, pengairan dan sebagainya, namun di akhir hasilnya tidak bagus, itu kembali kepada siswanya atau kepada tanamannya tersebut. Tetapi kalau kita sudah berusaha dengan baik, benih atau tumbuhan yang kita semai tadi dapat tumbuh dengan subur, berarti di situ penanaman serta pengajaran kita selama ini sudah berhasil. Di sini ada pertanyaan pemantik tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Penting nggak Bapak Ibu menciptakan suasana positif di sekolah? Penting. Sangat penting. Gunanya kenapa? Kalau kita positif, mudah-mudahan, ya enggak, energi kita yang kita terapkan atau kita berikan kepada siswa menjadi lebih positif. Tapi kalau kita dari rumah sudah malas atau sudah marah, pasti bawaan di sekolah atau di kelas pasti marah. Apalagi melihat siswa yang melakukan kesalahan sedikit langsung marah, ya enggak? Terus yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Gimana cara kita menciptakan suasana yang positif? Saling sapa. Iya, saling sapa menyapa atau yang namanya bertoleransi
menyapa siswa, menyapa rekan, dan menyapa hal-hal layak yang ada di sekolah. Yang ketiga, adakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Pasti Ibu ada, ya enggak? Kalau kita sebagai guru sudah menciptakan suasana belajar yang mungkin menurut kita sudah sangat baik, yang sudah berkepihakan kepada murid, ya, pasti mereka akan merasakan hal yang sama, yang baik. Tapi kalau kita misalkan cuma masuk kelas, ngasih tugas, dan selesai, mereka juga akan memberikan hal yang sama. Nanti ngerjain tugasnya, kan ibunya nggak masuk juga, besok aja ngerjain tugas, ya enggak? Yang selanjutnya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Untuk kedisiplinan, kalau di sekolah kita masih sangat perlu diterapkan, ya Bu ya. Contohnya, misalkan saja kalau di dalam kelas itu masih banyak terdapat siswa yang ya bajunya di luar, terus seragam acak-acakan, berbicara yang agak kurang sopan dan sebagainya. Mungkin itu perlahan akan kita perbaiki. Nah, di sini kita akan membahas budaya positif, Ibu-ibu. Budaya positif ini dibagi menjadi 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, terus restitusi segitiga. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif di sini maksudnya yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya. Kalau kita lihat ke belakang, pernah nggak ibu-ibu menerapkan kedisiplinan melalui hukuman? Pasti pernah ya, sering malahan. Sama saya juga hobi menerapkan hukuman. Terus ibu-ibu juga pernah nggak memberikan hadiah? Sering. Ya nggak? Mengembel-embeli supaya penumpang berubah, ya kan? Sama saya juga sering. Nah, ayo nak jangan gitu. Tapi kalau misalnya bukan kami sudah baik, besok tuh kita ini ya nggak? Ya. Tapi Ibu, Bapak sekalian, hal itu nggak baik sebenarnya. Kenapa? Hukuman itu dapat memberikan hal yang negatif, seperti mungkin dendam kepada gurunya. Sedangkan pemberian hadiah itu membuat siswanya itu merasa tergantung, ya enggak? Kalau misalkan kita embel-embelkan, nah nanti kalau kamu mau ngerjakan ini, ibu kasih ini loh, ya enggak? Tapi suatu saat kalau kita nyuruh mereka, kita nggak ngasih hadiah, ini kasih aku, ya enggak? Jadi mereka itu tergantung dengan apa yang kita janjikan atau berikan tadi. Tersebut bukan merupakan disiplin yang positif karena mereka mengharapkan imbalan. Ya, Bapak Ibu sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ini teori kontrol dari William Glasser, yaitu mengilustrasikan guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai guru harus punya kontrol terhadap murid. Kenapa? Gunanya untuk meluruskan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang salah itu kita benari. Disinilah posisi kita, yaitu mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kita memastikan pengetahuan yang mereka dapat itu dari sumber yang memang terpercaya dan ada buktinya ya. Terus juga kita terapkan di dalam kehidupan kita yang ada di sekolah. Seperti itu ya. Lanjut, yaitu ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti ini?
mengkritik anak, tapi sebagai upaya untuk menguatkan karakter dari si anak. Ya enggak? Misalkan anak melakukan kesalahan, kita kritik itu tuh salah, tapi lebih baik tuh begini. Ya, kebanyakan kita masih ya kadang ngomong nah yang kamu lakukan tuh sebenarnya harusnya seperti ini. Misalkan contoh di dalam kelas kita belajar, dia nggak buat tugas. Kalau di kelas saya kan banyak nggak buat tugas, hampir setengahnya mungkin tugasnya besok pagi dikumpul. Tapi saya bilang itu, saya kritik mereka. Apa namanya? Sebenarnya kebiasaan itu nggak bagus lah. Karena kenapa? Nggak ada tanggung jawabnya kalian satu tugas yang dikerjakan. Ya nggak? Sehingga tugas yang kemarin dikasih baru diselesaikan besoknya. Padahal kemarin sudah berjanji untuk dikumpul pas jam selesai, tapi mereka mengingkari. Maka di situ kita menguatkan karakter mereka dengan tanggung jawab. Selanjutnya ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kalau anak-anak tuna ya, kadang ini dipaksa terlebih dahulu baru melakukan. Ya enggak? Kalau misalkan kayak piket, awas ya kalau tidak melakukan piket, gak usah masuk kelas. Ya enggak? Dipaksa dulu baru bergerak siswanya. Tapi pada kenyataannya itu sebenarnya nggak baik, karena setiap orang itu memiliki hak dan kebebasan masing-masing. Maka perlulah restitusi dalam penerapannya supaya kenapa nggak ada lagi yang namanya memaksakan kehendak. Selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Pasti ibu-ibu di sini sudah tahu mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ya enggak? Seperti keadilan, tanggung jawab, jujur, bersyukur, lurus hati, prinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada siswa. Misalkan kita di dalam kelas itu ya, setiap pertemuan kita tanamkan satu atau dua nilai kebajikan saja yang memang kita tonjolkan. Misal dalam kerja sama kelompok yaitu tanggung jawab bersama, atau ibaratnya kejujuran dalam ujian dan seperti itu. Sampailah kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan serta review. Nah di sini menurut Dian dosen juga ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini siswa itu sering ya enggak mengalihkan untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan mereka. Misalnya kita ngajar, ditanya di belakang apa nak? Bu, enggak bu lagi enggak apa-apa, padahal dia guling-guling di belakang, ya enggak? Dia mengalihkan yang tadinya masalah dia dialihkan supaya kenapa? Enggak dapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya tadi kalau belajar misalkan dia mau berubah asal ada imbalan. Kalau nggak ada imbalan dia malah nggak mau. Nggak ada motivasinya, ya nggak? Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah inilah ibu yang harus kita terapkan supaya kenapa anak-anak kita itu nggak lagi bergantung dengan hukuman atau penghargaan, malah mereka tuh menyadari kesalahan mereka sendiri dari hati nurani mereka sendiri. Makanya nanti kita akan mempraktekkan segitiga restitusi tadi supaya kenapa? Supaya nggak ada lagi yang namanya hukuman ataupun kekerasan yang terjadi di sekolah maupun di dalam kelas. Ini penjelasan mengenai hukuman atau konsekuensi ya. Kalau hukuman itu jelas ya, kalau misalkan membuat salah atau melakukan kesalahan, tindakannya
hukuman atau konsekuensi. Tapi di sini kita akan belajar mengenai restitusi, yaitu proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini tugas guru menguatkan karakter mereka, mengenai apa itu masalah mereka, terus kita menjadi penuntun untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bukannya kita yang menentukan hukuman atau menentukan konsekuensi mereka, tapi mereka sendiri yang menentukan konsekuensi mereka sendiri. Itulah tujuannya. Nanti kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini yang sering kita lakukan, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya tak? Kalau kita guru sering ngasih hukuman atau penghargaan, mungkin yang kita rusak itu mental dia. Karena apa? Kalau dihukum, ya tak? Mental dia yang atau pribadi dia akan tertekan. Itulah tadi ada sifat yang pendendam, marah sama guru atau gak suka sama guru. Sedangkan penghargaan itu membuat dia tuh merasa disayang oleh guru dan dipentingkan oleh guru, ya enggak? Sehingga dia mengharapkan terus penghargaan. Namun hal tersebut sebenarnya gak bagus, gak baik. Kenapa? Karena merusak mental mereka, tindakan mereka. Mereka itu gak bisa mandiri, gak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga timbul gejolak dari dalam diri mereka kalau kita menerapkan hukuman atau penghargaan tersebut. Ini pengaruhnya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kalau penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, ya, bukan jangka panjang untuk keterusan. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari baik yang kita lakukan. Berarti kalau kita melakukan misalkan sesuatu hal yang baik untuk mendapatkan penghargaan, yang kedua kalinya kita lakukan lagi untuk mendapatkan penghargaan. Berarti yang kita lakukan itu merupakan tindakan yang memang mengharapkan penghargaan. Ketika anak itu nggak diberi penghargaan, mereka akan merasa kecewa, sehingga ya timbul lagi rasa marah, rasa tidak senang. Ibu nih membedakan aku, ibu nggak lagi peduli sama aku. Ya, padahal semestinya semua siswa itu sama bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang sama yang kayak Ibu Farida sampaikan tadi, yaitu identitas gagal itu ada di hukuman, sedangkan identitas sukses itu ada di konsekuensi serta restitusi. Tapi yang lebih baik itu di restitusi, Bu. Kenapa? Kalau hukuman itu memberikan dampak efeknya negatif bagi siswa, sedangkan konsekuensi sama tapi tidak lebih berat daripada hukuman. Tapi untuk restitusi itu proses penyelesaian dari masalah mereka, masalah yang mereka hadapi. Misalkan banyak telat datang, ya kan? Kebanyakan kita kenapa telat datang, nak? Langsung bertanya kayak sinis, ya. Tetapi kalau misalkan dikompromikan, kenapa mereka telat, ya kan? Alasan mereka telat, bagaimana cara supaya kedepannya mereka nggak telat. Itu perlu kompromi, perlu komunikasi antara guru sama siswa atau pemangku kepentingan di sekolah, misalkan tadi kesiswaan. Itu perlunya ada
sekarang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita jadikan pedoman. Terus ini, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Ya enggak, Bu? Kalau keyakinan kelas itu sebenarnya lebih mengena kepada keyakinan di dalam diri si anak. Sedangkan peraturan kelas itu peraturan saja yang dibuat, ya enggak? Tanpa adanya keyakinan. Keyakinan ini kayak kita misalkan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mungkin meyakini juga keyakinan tersebut seperti itu, ya enggak? Kalau mereka membuat keyakinan ini secara bersama, kalau misalkan ada satu yang melanggar, pasti mereka akan merasa malu atas keyakinan yang mereka buat sendiri. Dengan keyakinan ini, mudah-mudahan diharapkan setiap siswa itu dapat mematuhi tata tertib yang dibuat di sekolah. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak namanya itu berarti nyata, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Berarti apa yang menjadi masalah di kelas ini dipertanyakan terlebih dahulu, ya enggak? Dikumpulkan pertanyaannya. Jadi setelah dikumpulkan nanti dicari solusinya. Kesepakatan apa yang akan dibuat mengenai misalkan datang tepat waktu. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mungkin, Bu, aku nggak bisa datang tepat waktu. Mungkin ibaratnya ada lagi yang Bu, rumahnya jauh, ya enggak? Ada lagi, Bu, kalau misalkan motor saya rusak gimana? Harusnya gimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita kumpulkan, kita diskusikan, kita tarik yang penting, poin pentingnya yang mana yang menjadi kesepakatan. Misalkan datang tepat waktu dengan pemberian atau perpanjangan 10 menit dari jam masuk, ya enggak? Itu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalau bentuk negatif nanti enggak dilaksanakan ya. Yang positif aja enggak dilaksanakan, apalagi yang negatif. Terus, pernyataan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Iya, keyakinan kelas itu enggak harus banyak, tapi yang penting mengena atau sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, pastilah, Bu, ya. Kalau kita buat keyakinan enggak sesuai dengan lingkungan kita, untuk apa buat keyakinan? Tidak. Pasti juga dilanggar oleh siswa. Sedangkan keyakinan yang sudah pas saja dengan lingkungan kita masih tetap dilanggar, apalagi yang tidak. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, disinilah butuhnya komunikasi atau musyawarah di dalam kelas antara guru dengan siswa atau wali kelas dengan kelasnya siswanya. Itu terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas ini tidak bersifat selamanya. Dia bersifat bisa dievaluasi jika memang diperlukan, bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah tadi. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat mereka. Yang kedua, mencatat semua masukan pada murid di papan tulis atau di kertas, ya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Terus gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, ya enggak?
Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kita nggak bisa memakai kalimat-kalimat jangan, harus, dan sebagainya. Tapi kalimat-kalimat positif yang memang mengandung unsur yang mereka bisa pahami. Enggak. Kalau jangan itu kan negatifnya himbauan supaya jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan berjalan di kelas atau di koridor, setiap orang itu bisa memahami. Berarti nggak ada ragu-ragu yang membahayakan seperti itu ya, atau dilarang. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Yang keenamnya, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Yang ketujuhnya, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, dipersilakan meninjau ulang lagi untuk menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut oleh guru dan wakil dari muridnya. Yang ke-8, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya dipajang atau diletakkan di dalam ruang kelas supaya bisa dibaca oleh setiap siswa yang ada di dalam kelas. Nah, ini ibu-ibu contoh dari kesepakatan kelas kami, yaitu yang tadi, karena kebanyakan dari realita di dalam kelas yang saya temukan, banyak siswa yang datangnya terlambat. Jadi kami sepakat untuk membuat kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu dengan perpanjangan waktu, ya enggak, 10 menit dari jam masuk. Ataupun misalkan dia ada halangan yang misalkan motornya rusak, silakan izin, bisa datang di jam kedua dengan guru piket atau dengan wali kelasnya. Yang kedua, karena di kelas saya itu sulit yang cowok-cowoknya melaksanakan piket, maka dibuatlah peraturan kelas melaksanakan piket kelas. Supaya kenapa? Supaya yang nggak pernah piket tadi bisa piket, Bu. Enggak, bukan cuma satu orang yang piket. Yang ketiga, diam jika ada yang berbicara. Nah, fenomena diam jika ada yang berbicara ini ditemukan di kelas saya itu banyak. Kalau misalkan ada yang berbicara di depan, mereka asik ngobrol di belakang, malah kuatlah yang di belakang ngomong daripada guru yang di depan. Maka kami buat juga kesepakatan itu, diam jika ada yang berbicara di depan. Yang keempat yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini banyak lagi, Bu, yang didapat di dalam kelas. Tugas itu dikasih kemarin, tapi ngerjainnya pas jam pelajaran guru tersebut, sehingga menghambat, ya enggak? Menghambat pembelajaran yang selanjutnya. Yang kelima, berbicara dengan sopan dan santun. Supaya kenapa? Tata krama etikanya dalam berbicara itu ada, karena ada beberapa siswa yang bicaranya itu mungkin kurang sopan yang di kelas saya, Bu, ya. Terus yang keenam, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Di sini kalau misalkan pagi itu masih rapi, tapi kalau sudah siang itu sampahnya masih banyak, sehingga dibutuhkan yang namanya kesepakatan kelas, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan kelas secara bersama. Lanjut ke bahasan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu-ibu di sini pasti mempunyai kebutuhan dasar semua kan, sebagai manusia, ya enggak? Kita semua mempunyai kebutuhan, tapi kebutuhan itu yang tahu hanya kita masing-masing. Begitu juga dengan siswa. Ini macam-macam kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis, kembali kepada diri masing-masing. Misalkan kita tadi kebutuhan yang memerlukan makan, minum, dan sebagainya, ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini nggak bisa kita toleransi karena ini berhubungan dengan kehidupan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima.
Nah, ini banyak kalau di sekolah itu banyak siswa yang mengharapkan kasih sayang ya, dengan cara mencari perhatian, ya enggak? Dengan lewat melakukan ulah-ulahnya sendiri, keributannya sendiri supaya menarik perhatian. Nah, di sini juga merupakan kebutuhan Bu, sebenarnya kebutuhan mereka untuk memiliki kasih sayang atau rasa diterima di dalam kelompok maupun di dalam kelas. Mereka merasa dihargai ketika mereka mungkin diperhatikan seperti itu. Yang selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Enggak, di sini siswa juga butuh akan penguasaan. Misalkan yang menjadi ketua kelas sering kan galak, ya enggak, memaksakan kehendaknya karena mereka punya kekuasaan, penguasa di dalam kelas. Jadinya mereka mungkin ada juga yang otoriter atas kelasnya. Oh harus gini, kamu harus gini dan sebagainya. Tapi itu semua merupakan salah satu kebutuhan karena untuk diakui dia tuh mempunyai keterampilan, prestasi yang dapat dibanggakan. Terus kebutuhan akan kebebasan. Baik guru maupun siswa itu memiliki kebutuhan untuk bebas atau menentukan pilihannya sendiri tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Seperti yaitu mengendalikan arah hidup seseorang, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kadang di dalam kelas tuh anak tuh sebenarnya mereka tuh butuh kebebasan, tapi kebebasan mereka terkadang kebablasan, sehingga mengakibatkan bukannya bebas malah bablas, ya enggak? Yang tadinya mungkin ibaratnya untuk memberikan yang terbaik, malah negatifnya yang didapat. Contoh misalkan kita melakukan diskusi, ya enggak? Setiap anak tuh diberi kebebasan untuk berpendapat, mengutarakan pendapatnya, tapi karena mungkin terlalu berlebihan sehingga yang diskusi tadi bukannya kondusif, malah ribut, ya enggak? Sehingga tidak baik kesannya. Tapi itu merupakan salah satu memang kebutuhan dasar manusia untuk mendapat kebebasan. Yang selanjutnya itu kesenangan. Kesenangan di sini siapa sih yang nggak mau senang ya Bu ya? Kita menginginkan semuanya itu senang, nggak ada yang namanya kesedihan. Begitu juga siswa kita di kelas, mereka juga ingin kesenangan. Misalkan dalam kelas kita itu menerapkan e-speaking, ya enggak? Yang tadinya mereka capek, kita mengajar, tapi dengan e-speaking membuat mereka lebih bersemangat dan senang melakukan kegiatan e-speaking. Dilihat dengan antusias mereka Bu melakukan e-speaking tersebut, ya enggak? Nah, itu tadi 5 konsep kebutuhan dasar manusia, tidak hanya di siswa, tapi di gurunya juga, ya enggak? Kebutuhan dasar yang tinggi dan penugasan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kalau misalkan salah satunya nggak terpenuhi, mungkin nggak ada keseimbangan ya. Nah, yang selanjutnya itu dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda atau dalam pikiran kita untuk menyimpan gambaran dari semua yang ada di ingatan, yang berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik di dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut William Blossom. Tidak, dunia berkualitas itu ingatan kita, Bu, di mana kita menyimpan memori tentang kegiatan-kegiatan yang kita lalui. Begitu juga dengan siswa kita. Misalkan kita hari ini melakukan pembelajaran yang menyenangkan,
atau di dunia berkualitas mereka, supaya kenapa besok atau kedepannya diingat lagi, oh ibu pernah melakukan kegiatan ini yang membuat kami lebih bersemangat atau membuat kami lebih senang dalam mengikuti pembelajarannya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut mengenai restitusi 5 posisi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Lisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Enggak. Kalau kita sebagai kepala sekolah, untuk kasus Hana yang menjelek-jelekan Tisa, itu bagaimana kita menyelesaikannya? Pasti kalau sebagai kepala sekolah kita akan memanggil dulu ya yang namanya Tisa. Kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu, benar nggak Tisa itu melakukan yang namanya mengeluarkan kata-kata kotor dan merendahkan si Tisa di sosial media. Kalau sosial media sekarang kan bisa diakses oleh semua orang. Sebagai kepala sekolah kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Yang kedua, langkah kedua, kita memanggil si Tisanya untuk memastikan benar nggak yang dilakukannya. Ya. Yang ketiga, kita memanggil ibunya si Tisa. Ya, ibunya si Tisa untuk mengkoordinasi atau memvalidasi apa yang dilaporkannya tadi. Baru selanjutnya kita baru memutuskan solusi apa yang terbaik untuk si Hana dan Tisa. Nah, di sini dalam 5 posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Kalau guru sekarang ini banyak di posisi penghukum. Karena kenapa? Kebanyakan kita tidak sabaran atau emosinya tadi berlebih, sehingga lebih mudah untuk marah, ketimbang mengevaluasi dulu apa masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Sebagai penghukum, kita itu pasti berbicara kasar, tidak? Bicaranya kasar, mata melotot, menunjuk-nunjuk siswa dan menanyakan langsung alasan mereka. Kenapa? Ya enggak? Kenapa melakukan hal seperti itu? Tapi hasil yang didapat dari penghukum ini itulah tadi. Murid mungkin juga merasa marah dan mendendam, sehingga murid itu selalu menjadi pembangkang, bukan penurut ya. Kalau kita selalu menerapkan yang namanya penghukum, mungkin mereka dihukum itu saat itu mereka memperbaikinya, tapi untuk kedepannya mereka akan cenderung untuk mengulanginya kembali. Karena kenapa? Biarlah nanti dihukum juga, selesai dihukum ya sudah selesai. Ya enggak ada yang namanya penyelesaian ke pokok permasalahannya. Kenapa seperti itu masalahnya? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini posisi guru itu kalau membuat rasa bersalah ini seperti apa ya? Nadanya itu yang halus, enggak. Bahasanya tubuhnya tuh yang lesu. Misalkan siswa membuat kesalahan, nak kamu nggak kesian ngawasi ibu nak, ibu ini nak nggak banyak nih gawean, kamu nggak ini tambah lagi gaweannya, tidak? Jadinya efeknya membuat siswa itu merasa iya Allah buat ibu ini maaf, tidak? Membuat penyesalan ke dalam diri siswa itu.
sehingga murid itu menyalahkan dirinya sendiri atas karena telah mengecewakan si gurunya tadi. Jadi mereka tuh nggak bisa menganggap dirinya itu seperti orang yang gagal seperti itu. Nggak bisa berpikir, ya ibu nih kecewa gara-gara aku seperti itu. Nah, jadinya untuk memperbaiki masalah yang sesungguhnya itu masih nggak bisa, ya, masih terambang karena dihambat oleh perasaan bersalah dia kepada gurunya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Ibu di sini masih menerapkan nggak posisi kontrol sebagai teman? Supaya kenapa? Supaya disenangi oleh siswa. Kita itu, saya pun kalau sekarang ini berada di posisi teman. Dikarenakan kenapa? Mungkin menurut saya lebih enak bersahabat dengan mereka daripada mencari masalah sama mereka. Kalau misalkan mereka itu bersahabat dengan kita pun lebih enak ngajaknya berbicara atau berdiskusi ketimbang kalau kita memaksakan kehendak kita kepada mereka, ya enggak? Tapi di satu sisi muridnya menjadi akrab, ya enggak? Merasa senang dengan kita. Di sisi lain ada sisi negatifnya. Ya, mereka merasa mengendalikan gurunya. Kalau misalkan kita guru nggak nuruti mereka, ya nggak keinginan mereka, mungkin mereka merasa kecewa. Itulah kelemahan dari kalau misalkan kita memposisikan kita sebagai teman. Kadang sifat kita atau sikap kita itu memposisikan seperti itu supaya lebih bisa diterima oleh mereka, ya. Tapi di sisi lain mereka menjadi ketergantungan sama kita, sehingga kalaupun suatu saat kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai teman, mereka akan timbul rasa kecewa dengan kita. Karena perlakuan kita yang berbeda mungkin. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, di sini posisi yang agak lumayan ideal Ibu Bapak sebagai pemantau. Di sini kita tidak lagi sebagai penghukum, sebagai pemberi atau menyalahkan orang lain, dan sebagai teman. Di sini kita sebagai pemantau, yaitu kita memantau setiap apa yang dilakukan siswa kita. Misalkan ada siswa yang membuat masalah, di sini kita memantau terlebih dahulu kesalahan itu yang seperti apa dulu. Mungkin memanggil dulu, berdiskusi dulu apa pokok permasalahannya, dan kita juga sebagai guru yang bisa memberikan solusinya harusnya seperti apa. Di sini posisi kita sebagai pemantau, yaitu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan itu sering peraturannya apa. Misalkan datang terlambat. Nah, peraturan yang datang terlambat itu apa yang dilanggar? Sepertinya yaitu disiplin, yaitu nah. Terus di posisi pemantau ini mereka menanyakan sanksi atau konsekuensi dari masalah yang dihadapi siswa tadi. Misalkan dia datang terlambat, nah sanksinya apa nak? Misalkan, Bu, saya datang terlambat 10 menit. Baik, 10 menit berarti kamu ketika istirahat nanti, waktu istirahatnya digunakan untuk mengerjakan tugas pas yang ketinggalan tadi ya. Itu konsekuensinya atau sanksinya yang harus mereka jalani di pemantau. Seperti itu. Terus hasil yang didapat dari pemantau ini yaitu
menjadi siswanya dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal. Ya, posisi pemantau ini mungkin membuat siswanya kurang nyaman karena harus menjalankan yang namanya konsekuensi maupun sanksi yang mereka berbuat dari kesalahan mereka tadi. Posisi terakhir yaitu manajer. Manajer di sini sudah posisi yang paling ideal untuk Bapak. Posisi manajer di mana guru terbuat suatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menumbuhkan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun penantang, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Nah, di posisi manajer ini kita bisa kembali ke posisi yang 1, 2, 3, dan 4 tadi, ya. Namun di posisi manajer ini sudah baik karena kita sudah menjalin komunikasi yang baik serta mencari solusi dari permasalahan yang siswa kita hadapi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini mempelajari tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Stabilitas identitas di sini itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berarti di sini kita menstabilkan dulu identitasnya. Misalkan kalau anak terlambat, kita panggil dulu, kita ajak diskusi dulu. Nah, tadi kamu terlambat. Tanya kenapa bisa terlambat? Karena kan mereka mempunyai alasan. Ya, di situ juga guru memposisikan dirinya sebagai nggak apa-apa terlambat, ya nggak. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, sehingga dari kesalahan tersebut berusaha untuk memperbaikinya dengan mencari solusinya. Terus untuk yang memvalidasi tindakan yang salah, itu tadi kita mengkonfirmasi kenapa dia terlambat. Mungkin Bu, tadi saya bercabang di tengah jalan sehingga saya harus menambal ban dulu, ya enggak? Jadinya saya terlambat Bu. Sudah kita validasi tindakannya yang salah tadi atau kenapa dia terlambat. Kita ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat. Misalkan terlambat datang ke sekolah tadi, nah kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalkan keyakinan kelas yang pertama, Bu, datang tepat waktu. Ya, benar sekali keyakinan kelas tersebut yang dilanggar. Nah, solusinya supaya tidak terlambat lagi, kamu harusnya gimana? Mungkin itulah tadi. Mungkin sebelum berangkat saya akan mengecek terlebih dahulu kendaraan saya, ya enggak? Oke. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin itu saja. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, dan bisa diterapkan di dalam kelas kita masing-masing atau di sekolah kita. Akhir kata, wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman kepada siswa dengan pembuatan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Semangat semua. Tepuk tangan dulu. Baik, hari ini Ibu ingin membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak ya. Kesepakatan kelas itu gunanya untuk mengatur kelas atau mengatur tingkah laku kita di dalam kelas. Apa saja hal-hal yang boleh dilakukan. Kenapa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan aturan kelas yang disiplin? Biar disiplin. Kalau misalkan kata-katanya keyakinan atau kesepakatan, berarti kita buatnya secara bersama. Tapi kalau aturan kelas dibuat hanya untuk dibuat oleh orang satu atau dua saja, ya enggak? Yang lainnya enggak ikut campur menyusun kesepakatan kelasnya. Tapi kalau misalkan kita membuat kesepakatan, itu kita sepakati secara bersama, yang nantinya kita jalankan aturan itu secara bersama. Misalkan ada yang melanggar gimana? Enggak akan kita hukum, tapi dia menyadari kesepakatan yang mana yang dia langgar dan apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesepakatan yang telah dia langgar tersebut. Nggak ada lagi yang namanya hukuman, sanksi, tidak, atau boro-boro mau dicubit, ditabok, enggak. Palingan tidak, dia menyadari konsekuensi dari dia melanggar suatu kesepakatan yang ada di kelas. Misalkan di sini di kesepakatan ditulis datang tepat waktu, tapi ada temannya yang datang terlambat. Gimana itu? Berarti kawannya yang terlambat tadi harus menyadari kesalahan dia datang terlambat. Nah, dia membuat mungkin keyakinan dia sendiri supaya nggak lagi datang terlambat. Caranya dengan apa? Mungkin ada temannya yang menyadarkan, kau ini terlambat terus, ibu datang pagi dikit, ya bisa. Itu kan temannya yang mengingatkan kawannya yang terlambat. Siap semua? Ya, Bu. Nah, sekarang kita diskusikan mengenai kesepakatan kelas kita. Di sini ada kertas, silakan tuliskan mengenai kesepakatan apa yang akan kita ya. Oke? Nanti setelah ditulis, tolong ditempelkan di depan. Nanti kita bahas kesepakatan apa yang telah dibuat. Terus kita diskusikan, lalu kita apa? Setujui. Oke? Ini bedanya satu simpang. Ya. Yang lain. Ayo silakan tuliskan kesepakatan apa yang ingin kalian buat. Ya, tentang kesepakatan kelas. Mungkin kesepakatan yang sering dilakukan di dalam kelas juga mau dibuat. Tidak. Silakan. Ini kali Ibu yang masih kita aja yang buat. Iya. Dan yang tahu kelas kalian kalian, yang tahu permasalahan yang Enggak, maksudku kan Ibu yang sudah sampai waktu itu kelas enggak, bukunya diskusi.
Yang penting kata akhir-akhirnya nanti itu misalkan ya kawan sering alfa tidak masuk, berarti itu kan kesepakatannya mungkin tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ya enggak? Satu aja, satu orang satu saja. Kalau selesai buat sama tidak. Misalkan berbeda sama yang lain itu berbeda. Yang ibaratnya mungkin ibaratnya wajib mengerjakan piket itu lah. Kalau selesai silakan di tim ya. Habis ini belajarnya lagi naiknya udah masuk lem yang ini. Jago yang buat kalian ya, ada 5 ada kurang. Kira-kira yang penting dia pintar aja nah. Dikit aja. Nah, udah. Oh iya. Di atas ini ada foto yang kawan lagi sedikit kecemasan ayo bersama-sama. Ayo sama, tapi nanti kalau 1, 2, ya, biar kelihatan. Ibu. Nanti ya kalau mau foto Roti.
tidak pikir, pakaian tidak lengkap atau rapi. Ya, ya enggak? Terlambat masuk kelas, kesepakatannya terlambat masuk kelas, sepatu atau sandal masuk kelas. Ini disuruh masuk ke dalam kelas. Oke, yang kedua ya. Yang pertama terlambat masuk kelas, yang kedua membuang sampah sembarangan. Yang ketiga sepatu atau sandal masuk kelas, yang keempat sering tidak hadirkan hal keterangan, yang kelima bolos, yang enam tidak melaksanakan piket saat berpulang. Oke. Dan ini yang ketiga, yang terlambat masuk kelas harap izinkan untuk masuk ke dalam kelas, karena orang yang terlambat pasti mempunyai kecerdasannya sendiri. Dan ini mempunyai kecerdasannya sendiri. Yang kedua itu disiplin waktu, jangan suka terlambat. Siapa ini? Awas ya kalau terlambat. Selanjutnya, tidak boleh melewati jam pelajaran. Alasan dilarang masuk kelas. Yang ketiga dilarang merusak barang di kelas. Hobi yang merusak barang kelas? Ada. Ada yang hobi merusak barang? Bulu-bulu di kelas. Selanjutnya ini tempat masuk dalam jam pelajaran. Jam pelajaran apa ini? Push up ya? Wow, ini enggak kejam ini. Kalau langsung yang ini kesepakatan kelas, jangan masuk kelas dengan menggunakan alas kaki. Tidak. Yang kedua, jangan bolos ketika ada jam kosong atau tidak ada guru. Yang ketiga, dilarang menghubungi teman. Ini yang cocok, dilarang menghubungi teman. Tidak. Selanjutnya ini sepatu atau sandal masuk kita 2000. Wah, ada mana ini? Ada kena denda 2000. Yang kedua, tidak boleh terlambat masuk kelas. Denda ini 2000. Tidak boleh tidak boleh membuli teman. Yang terakhir, tidak boleh tidur saat jam pelajaran 10.000 sistemnya denda, tanya kalau sini terlambat masuk kelas, alpa, bolos, tidak. Jangan tidur saat jam pelajaran, sepatu tidak boleh masuk kelas. Ayo kak, kebanyakan dilarang, dilarang dan dilarang. Ujung-ujungnya ada denda. Ini ya kesepakatan kelasnya. Apa? Kan tadi banyak yang terlambat masuk kelas. Dilarang bolos. Enggak, yang pertama dulu karena banyak yang muncul ini terlambat masuk kelas. Ya, selamat kelas ini. Ya sebenarnya sampai lagi Ya nanti kan di sini banyak terlambat masuk kelas, terlambat di kelas, terlambat masuk kelas, dilarang masuk kelas, masuk dalam jam pelajaran. Tidak, kebanyakan ada 4 atau 5 yang terlambat masuk kelas. Jadi kita ubah yang terlambat masuk kelas tadi menjadi kalimat yang positif. Tidak. Kita ubah masuk tepat waktu, masuk tepat waktu. Yang keduanya
kakinya dilarang masuk ke dalam kelas. Kalimat yang positif yang bagus gimana? Dilarang masuk, lepas alas kaki sebelum masuk. Satu sedang dilarang masuk. Jangan dilarang. Larangan itu hal yang negatif. Nah, ya. Kalau kita dilarang bercebur, pasti banyak orang yang bunuh diri ya. Tidak, dilarang menceburkan diri ke sungai. Tapi pasti masih ada pula yang ibaratnya melanggar. Atau dilarang masih tetap dilanggar ya. Jangan dilarang. Kita menggunakan kata-kata yang positif. Kalau alas kakinya nggak boleh masuk ke dalam kelas, apa? Alas kaki wajib keluar. Alas kaki Tidak. tidak menggunakan alas kaki. Iya enggak? Betul enggak? Tidak menggunakan alas kaki. Atau yang gimana? Yaitu Masuk kelas tanpa alas. Setuju nggak? Masuk kelas tanpa alas kaki. sepatu apa sendal aja bu. Batas kecil. Awas kak. Yang ketiga, apa yang ketiga? Membuang sampah sembarangan. Ini banyak ini, buang sampah di dalam kelas, membuang sampah sembarangan. Ada tidak? Apalagi? Membuang sampah di dalam kelas, membuang sampah sembarangan. Mungkin jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan kelas ya. Yang keempat, tidak piket, tidak melaksanakan piket saat jadwal. Apa kesepakatannya? Piket tepat waktu. Piket tepat waktu. Jangan wajib, nanti kamu langgar. Melaksanakan piket. Nah, yang sholat aja menjadi kewajiban sering dilanggar, apalagi yang bilang wajib. Apa yang bukan piket? Melaksanakan piket kelas sesuai jam. Setuju nggak? Mas bu terakhir. Apa lagi? Yang terakhir. Tidur bu. Jangan. Nah, yang ada posisi tidur Ya. di jam pelajaran gimana? Gimana yang tidur dalam ini saat belajar? Ya mau lah. Nanti tidur. Dilarang. Nanti dilarang itu malah dilanggar. Apa pengajiannya? Iya. Ya kalau cuma ngatur begini bisa, tapi jangan sampai bullying. Kamu tidak menghargai yang namanya guru yang ada di depan. Ada di depan. Iya enggak? Gimana larangannya kalau nggak tidur? Jangan tidak tidur. Jangan mengatakan tidak. Tidur selain jam pelajaran. Jadinya gimana mau buat Nah, bu yang kayak gitu kamu dibalik lagi bu. Saat jam pelajaran.
Saat jam pelajaran dilarang tidur. Oke ya, ini kesepakatan kalian ya. Jadinya gimana? Saat jam pelajaran dilarang tidur. Nah, soalnya oh iya, saat jam pelajaran jangan tidur. Oke, bagus. Aku bilang lima dia orang. Sudah, ini baik. Mungkin nilai kopi di apa? Belakangnya. Yang hobi bolos? Gimana? Izin jika Berkenan. ada kepentingan ya. Iya enggak? Nah, kan ini kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama. Kira-kira, ya, ada yang merasa keberatan nggak? Ayo, keberatan nggak? Tidak. Tidak. Sanggup menjalankannya? Sanggup. Ada yang sanggup, ya nggak? Ayo, sanggup nggak menjalankannya? Nah, kalau kompak kan kelihatan itu semangat, ya kan? Kalau sanggup menjalankannya, kalau misalkan ada satu atau dua orang teman kalian yang melanggar, berarti tidak ada nggak ada konsekuensinya. Konsekuensi itu hanya dia sendiri yang harus membuatnya. Ya, kalian itu sebagai warga kelas ini cuma mungkin mengingatkan, enggak. Mungkin konsekuensinya harus si yang melanggar peraturan yang menyadari kesalahannya. Apa yang harus dia lakukan? Misalkan ya, tidak menjaga kebersihan kelas dan yang satu tidak sampah berserakan di mana-mana. Si A misalkan, ya, Bu, yang namanya si A. Nah, si A tadi ini harus cepat bertanggung jawab, tidak dengan apa? Membuang sampah yang dibuangnya di kelas ke kotak sampah. Kalau tidak dia bertanggung jawab untuk membersihkannya kembali. Bukannya malah menyalahkan aku, kenapa si A? Tidak. Itu yang itulah yang tidak ada tanggung jawab. Nah, ini ya kesepakatan kelas ini untuk melatih yang namanya kemandirian dan tanggung jawab. Ya, kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri itu siapa? Sendiri. Ya enggak? Tanggung jawabnya siapa? Bersama. Ya enggak? Kalau misalnya ada temannya yang melakukan kesalahan, itu tuh tanggung jawab mengingatkan semua ke kelas. Kalau misalkan nggak mempan atau masih tetap memiliki alat sama, silakan melaporkan ke guru piket atau guru mata pelajaran. Oke, siap semua? Ya. Anjing dan jempolnya. Minta fotoin dari belakang. Kalau ibu bilang siap semua, Bu, pakai HP ibu aja ya. HP ibu itu kamera. Siap semua? Siap. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah semua. Terima kasih ya atas
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.